Baca dalam hasil penelitian, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumen itu bisa meninggalkan produk kita. Salah satunya meninggal 1%. Meninggal 1%. 14% karena kualitas produk tidak sesuai. 68% karena pelayanan tidak pernah konsisten. Gitu. Oke. Jadi nih Pak, gimana sih Pak strategi biar produk kita teh bisa menjadi pemenang gitu di antara produk-produk yang ini ada? memang pembahasan yang wajib saya pikir oleh UMKM diperhatikan. Kenapa saya tekankan? Kan di sini kuncinya bagaimana kita bisa membuat barang sehingga barang itu memang betul-betul disenangi oleh konsumen. Oke. Jadi pertama nih teman-teman UMKM mohon siap. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM, pernah enggak sih kamu bikin produk nih ya dengan penuh harapan tapi respon pasarnya itu kayak biasa aja, adem ayem gitu ya? Atau mungkin nih kamu lagi cari tahu gimana sih caranya bikin barang yang enggak cuma laku tapi juga bikin konsumen puas dan loyal. Pas banget nih kamu nonton podcast ini. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, dan masih bersama saya Lisna Gustiani. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang enggak cuma penting, tapi bisa jadi pembeda nih antara produk yang biasa-biasa aja dan produk yang bikin konsumen jatuh cinta sejak pandangan pertama, yaitu cara jitu membuat barang yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Pastinya kita akan berbincang dengan narasumber kita, siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, how are you today? I'm fine, thanks. Oke, Bapak hari ini kita mau ngebahas tentang barang nih Pak, tentang produk Iya, gitu. iya. Gimana sih biar kita bisa bikin produk yang berkualitas dan dicari-cari gitu. Boleh ya Pak ya? Iya nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya nih. Oke, mungkin langsung aja nih Pak. Jadi Pak, sebetulnya apa sih yang disebut barang atau produk itu? Ya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang sangat urgent bagi pengusaha termasuk UMKM. Karena mau jualan laku atau tidak semuanya tergantung kepada produk. Ya. Jadi kita harus sebelum membuat barang memahami dulu tentang makna produk. Kalau kita sudah paham, tentu kita akan berhati-hati bagaimana cara membuat dan juga menyampaikan produk. Oke. Produk dari beberapa literatur bisa kita pahami sebagai segala sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada pasar. Oke. Tetapi ada syaratnya. Segala sesuatu itu bisa memenuhi permintaan pasar. Banyak memang barang, tetapi kalau barang tidak bisa memenuhi, itu jelas bukan barang. Jadi kalau produk mah harus menjadi solusi. Nah, mindset awal para pengusaha harus diluruskan. Barang yang kita buat itu harus menjadi solusi bagi konsumen. Kalau menjadi solusi bagi konsumen, tentu konsumen akan merasa puas dan senang. Karena itu dalam membuat dan menyampaikan produk harus waspada alias berhati-hati. Jadi harus kita perbaiki dulu mindset awal. Produk itu sekali lagi segala sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada konsumen sepanjang itu semua bisa memenuhi kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen. Oke. Jadi kalau tidak bisa memenuhi bukan produk. Naon atuh kata. Atau nanti sesuatu yang itu akan tersimpan dalam stok. Kenapa barang itu tidak bisa kita jual? Karena barang itu ternyata tidak bisa menjadi solusi bagi konsumen.
atuh kitu mah lain barang. Da Oke. barang mah geuning segala sesuatu Sesuatu. yang bisa kita tawarkan kepada pasar Mm-mm. sepanjang segala sesuatu itu bisa memenuhi permintaan pasar. Pasar. Titik. Oke. Oke, berarti Pak nih kan barusan Bapak bilang kita dalam membuat produk itu harus hati-hati dan waspada. Nah, apa jadi Betul. langkah-langkah yang baik gitu dalam membuat produk itu gimana sih, Pak? Ya, tentu kita harus benar-benar memperhatikan Hmm. bagaimana langkah-langkah ketika kita semua akan membuat produk. Ya. Mulai dari perencanaan. Oke, perencanaan. Produk apa yang akan kita buat Mm-mm. supaya produk itu bisa memenuhi atau menjadi solusi bagi konsumen. Oke. Kemudian routing. Routing itu kita akan menyusun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya proses pembuatan produk itu berjalan dengan baik alias efisien, efektif. Berarti kita akan berbicara tentang satu input. Bahan-bahan masukan yang akan kita sertakan apa aja. Yang kedua, proses produksi. Dengan cara bagaimana supaya proses itu bisa membuat barang sesuai dengan keinginan pasar. Oke. Yang ketiga, output. Barang yang kita hasilkan itu bisa didistribusikan kepada konsumen manakala barang itu memang menjadi solusi bagi konsumen. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang harus kita susun. Oke. Routing. Yang ketiga, scheduling. Kita harus membuat jadwal. Oh, oke. Jadwal mulai dikerjakan pada masa dikerjakan sampai dengan akhir pengerjaan barang itu. Itu bikin schedule. Kenapa harus bikin schedule? Jangan sampai misalnya konsumen meminta barang supaya hari ini dikirim, ternyata tidak bisa kita kirim. Dengan berbagai macam alasan, berarti kita belum siap memproduksi barang. Dengan kata lain, kita tidak pernah membuat schedule. Oke. Yang keempat, selain membuat schedule juga ada yang namanya eksekusi. Schedule itu melibatkan orang-orang. Jadi kita akan mengeksekusi semua rencana kerja itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, termasuk misalnya sumber daya manusia. Dispatching namanya tuh. Jadi kita akan mengeksekusi semua rencana produksi dengan melibatkan beberapa resource atau sumber daya yang sudah kita siapkan, termasuk sumber daya manusia. Yang keempat, baru kita melakukan evaluasi. Apakah proses input kemudian kita proses menjadi output itu berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Berarti kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi teman-teman UMKM, jangan ketika barang sudah usai. Jangan. Jangan. Iya. Kenapa? Evaluasi itu ketika kita menyiapkan bahan baku dan lain sebagainya. Input produksi kita evaluasi. Proses produksi kita evaluasi. Output jelas harus kita evaluasi. Jadi evaluasi itu mulai dari input, proses sampai dengan output harus kita evaluasi. Begitu. Siap-siap. Jadi evaluasi jangan cuma di akhir aja ya Pak ya. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan produksi. Kalau langkah ini kita lakukan dengan disiplin, produk yang kita hasilkan itu dimungkinkan akan memiliki kesesuaian dengan ekspektasi pasar. Oke. Iya. Kalau tidak konsisten dilakukan, akan? Ya tentu barang pada akhirnya akan tertunda dalam stok karena barang tersebut ternyata tidak menjadi solusi. Karena barang itu seharusnya filosofnya begini, barang yang kita buat itu mengandung seluruh ekspektasi konsumen tentang produk. Dari mulai kualitasnya, harganya, sistem distribusinya, sistem pembayarannya, dan lain-lain. Itulah ekspektasi konsumen. Nah itu semua harus kita penuhi dengan barang. Oke. Begitu. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu berarti tidak bisa memuaskan konsumen gitu Pak? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Konsumen membeli tapi
lamun cek bahasa Sunda mah gugurutu dan namanya. Menggerutu. Iya. Ngomongkeun tadi tukang terbalik sini barang ongkoh kata dia itu barang akan begini, ternyata yang kita terima ada beberapa yang kurang. Oke. Konsumen kecewa kan. Iya. Jadi ada permintaan yang tidak bisa dia penuhi walaupun sebagian tetap kecewa. Iya. Dan itu bisa apakah menjadi salah satu faktor yang bisa membuat konsumen itu berpaling ke produk pesaing, Pak? Bisa jadi. Oke. Karena begini, ketika konsumen tidak puas terhadap kualitas barang yang dikirim, 14% diiyahkan oleh konsumen. Gimana bentar Pak? Gimana Pak? 14% itu diiyahkan. Jadi faktor konsumen tidak membeli barang itu karena barang itu ternyata tidak punya kualitas, itu nilainya 14%. Oh, oke. Jadi ada nilai yang lebih tinggi. Nilai apa itu? Pelayanan yang kita berikan kepada konsumen ternyata tidak pernah konsisten. 68% tak pengaruhnya. Jadi nanti akan kita bahas dalam acara tersendiri. Oke. Sekarang kita sedang membahas ternyata kualitas barang itu berpengaruh 14% terhadap apa? Minat pembelian dari konsumen. 14%. Siap Pak. Oke, bisa nih jadi judul skripsi nih. Iya. Bisa jadi skripsi. Iya, oke. Berarti itu kan kualitas produk ya Pak. Nah Pak, selain itu nih Pak, apa sih yang membuat konsumen itu bisa berpaling ke produk pesaing gitu? Salah satunya kan satu itu ya, produk yang ditawarkan kepada konsumen ternyata tidak menjadi solusi. Yang kedua, pelayanan terhadap produk ternyata tidak pernah konsisten. Yang ketiga apa? Ya karena konsumen meninggal. Kan tidak ada permintaan. Oke. Ini kan saya pernah membaca dalam hasil penelitian, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumen itu bisa meninggalkan produk kita. Salah satunya meninggal 1%. Meninggal 1%. 14% karena kualitas produk tidak sesuai. 68% karena pelayanan tidak pernah konsisten. Gitu. Oke. Jadi nih Pak, gimana sih Pak strategi biar produk kita teh bisa menjadi pemenang gitu di antara produk-produk yang ini ada? Memang pembahasan yang wajib saya pikir oleh UMKM diperhatikan. Kenapa saya tekankan? Kan di sini kuncinya bagaimana kita bisa membuat barang sehingga barang itu memang betul-betul disenangi oleh konsumen. Oke. Jadi pertama nih teman-teman UMKM mohon disimak. Pertama kita itu harus melakukan riset. Kenapa kita harus melakukan riset? Karena kita butuh informasi. Informasi apa? Pasar. Dalam pasar itu ternyata ada yang namanya need, want, and demand. Jadi dengan riset kita akan mengetahui dari need turun menjadi want, dari want turun menjadi permintaan. Jadi riset itu maksudnya kita ingin melihat bagaimana permintaan konsumen terhadap suatu barang. Riset. Banyak cara kalau misalnya kita akan meriset pasar. Gimana tuh Pak? Misalnya caranya? kita langsung terjun ke lapangan. Oh, itu disebutnya berarti apa Pak? Mengamati. Observasi. Oke. Yang kedua kita melakukan wawancara. Memberikan beberapa pertanyaan kepada konsumen tentang misalnya kualitas, harga, distribusi, promosi dan lain-lain. Kemudian juga boleh misalnya kita ingin lebih mendapatkan informasi tentang konsumen lebih jelas, lakukan misalnya kita bikin kuesioner, bikin angket. Banyak cara lah. Intinya paling tidak bagi teman-teman UMKM terjun dulu ke lapangan, amati apa sih sebetulnya yang mereka permintakan. Kemudian kalau misalnya kita sudah bisa melihat, coba sekali-kali tanya. Pak, Bu, kira-kira Bapak dan Ibu untuk masalah fashion inginnya seperti apa? Dari bahan bakunya, dari jahitannya, dari modelnya dan lain-lain. Kita tanya. Tanya keinginan konsumen. Iya, jadi kalau kita sudah melakukan wawancara, kita akan mendapatkan informasi tentang permintaan pasar. Kan permintaan itu merupakan turunan dari need,
want, demand. Jadi yang kita teliti itu permintaan pasar karena permintaan itu terkait dengan masalah kemampuan, Ya. budaya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan riset pasar, maksudnya ingin melihat pasar dengan jelas, baru kita kembali ke pabrik. Oke. Kita berdiskusi dengan orang R&D, namun di pabrik ageng mah, atau napi di pabrik alit mah kepada bagian produksi, cing cobaan bikin produk sesuai dengan permintaan pasar. Bagaimana permintaannya kita deskripsikan dari mulai A sampai Z. Kemudian kita lakukan trial produk, bikin produk dalam skala kecil. Kemudian kita sampaikan lagi kepada konsumen. Apakah produk yang kita bikin yang berdasarkan kepada hasil wawancara terhadap pasar itu sesuai atau tidak? Oke. Kalau belum ya perbaiki lagi sampai produk itu benar-benar sesuai sekali dengan permintaan pasar. Oke. Kalau sudah sesuai, baru kita melakukan proses produksi seperti tadi, mulai dari planning, kemudian routing, scheduling, dispatching sampai dengan seleksi. Lakukan itu semua supaya apa? Produk yang kita buat sesuai dengan desain yang sudah sebelumnya kita buat. Kalau begitu kan produksi yang kita lakukan pasti akan efisien, juga efektif. Kenapa? Karena mengacu kepada desain yang sudah kita buat. Baru setelah itu kita melakukan pemasaran, menyampaikan produk itu kepada konsumen dengan cara-cara yang elok supaya konsumen itu benar-benar merasa tertarik. Masalahnya kan bagaimana cara elok untuk memperkenalkan pasar. Nah, nanti kita bahas dalam tema tersendiri ya. Oke. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, pemasaran barang yang sudah sesuai dengan desain produk tadi harus kita berikan jaminan pelayanan. Namanya pelayanan purna jual. Gimana tuh Bang maksudnya Pak? Jadi pelayanan purna jual itu apabila produk ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka, kita akan memberikan jaminan-jaminan perlindungan. Misalkan boleh diretur atau diganti 200%, harus berani. Tapi itu Pak apakah tidak terlalu beresiko atau? Ya memang pada akhirnya akan mendidik kita supaya membuat barang itu harus berhati-hati. Iya. Intinya kan kita ingin memuaskan konsumen. Karena kalau konsumen sudah puas, tentu konsumen akan datang lagi dan membeli lagi. Kan begitu. Tujuan kita tuh begitu. Jadi pemasaran yang kita lakukan itu sertai dengan pelayanan purna jual. Apabila ada produk yang kurang bertahan pada tahun pertama, kita harus berani memberikan jaminan. Servis tanpa biaya. Atau ganti dan bahkan beri bonus. Intinya bagaimana konsumen bisa senang. Kan judulnya kita ingin membuat barang tapi konsumen benar-benar senang dengan barang itu. Jadi resikonya sekalipun ada barang yang tidak sesuai walaupun sedikit, segera antisipasi. Begitu. Siap. Oke, Bapak, tapi Pak jika misalkan kita udah riset, udah pokoknya udah membuat barang yang sesuai yang konsumen mau nih Pak. Iya. Apakah itu kemungkinan semua barangnya pasti laku terjual atau gimana tuh Pak persentasenya? Ya kalau kita membuat barang sesuai dengan hasil riset, kemungkinan ditolaknya oleh pasar itu kecil. Karena kita membuat barang sesuai dengan apa? Hasil dari survei kita terhadap pasar. Tetapi kalau kita spekulasi membuat barang tanpa meriset dulu pasar, hasilnya jelas ini punya resiko. Kemungkinan terbeli atau juga ditolak oleh konsumen. Jadi harus riset. Oke, nah Pak kalau misalkan nih Pak kita udah riset pasar terus tahu gitu, tapi udah ada barang yang seperti itu di pesaing misalnya atau di produk lain, Pak sebetulnya kita boleh gak sih bukan niru ya, gak niru tapi mencontoh gitu Pak tapi beda. Nah
Ini tergantung idealisme dari pelaku usaha. Jangan dikira pelaku usaha kecil, mikro, dan juga menengah itu punya idealisme. Saya mah tidak akan meniru. Walaupun misalnya sepintas melihat, tetapi dia akan selalu melihat apa sih yang menjadi kekurangan produk pesaing. Dan setiap kekurangan produk pesaing akan diisi oleh barang yang dia tawarkan. Berarti dia melakukan modifikasi. Melakukan diferensiasi. Nah itu mah idealisme. Tapi lamun teu ideal mah ali mengeluarkan biaya banyak, tos we abdi mah meniru. Kalau meniru celakanya ketika barang itu sudah dewasa, perintis sudah makmur, kita tinggal mencicipi tulang belulang yang teu aya dagingan. Atau orang udah rugi. Iya. Bahaya itu. Jadi sebaiknya walaupun kita melihat secara sepintas, coba perhatikan, amati apa yang kurang pada produk pesaing itu. Nah yang kurangnya itu kita lengkapi. Itu namanya modifikasi dengan cara diferensiasi. Kan kata Porter juga kita boleh menggunakan beberapa strategi untuk memenangkan persaingan. Salah satunya diferensiasi. Kita membuat barang itu bisa jadi barang kita melengkapi kekurangan barang pesaing. Bagus ya. Iya. Oke, siap nih. Oke, Bapak nih. Kita kembali lagi ke judulnya Pak. Jadi sekali lagi sih Pak, gimana sih Pak filosofi membuat produk itu agar bisa menyenangkan konsumen? Sekali lagi. Ya seperti tadi. Produk yang kita buat itu harus menjadi solusi bagi konsumen. Kalau menjadi solusi, tentu konsumen akan merasa senang. Karena itu ikutin langkah-langkah tadi. Riset dulu, desain dulu, baru proses produksi. Setelah begitu sampaikan kepada pasar dengan apa? Jaminan setiap barang dalam sekian tahun atau sekian bulan tidak sesuai dengan janji dari produsen, akan dijamin apakah itu diganti atau malah dilipat gandakan. Kan senang konsumen. Iya, senang, sangat senang. Nah, begitu. Jadi intinya teman-teman UMKM, bagaimana caranya kita bisa membuat barang kemudian konsumen itu tersenyum. Senang dia. Jangan sampai ada celah-celah yang membuat dia itu kurang senang, jangan. Kenapa? Kalau lengah pesaing bisa melihat. Itu. Pokoknya jangan sampai konsumen menggerutu tadi kata Bapak ya. Begitu. Ulah konsumen ngomongkan di tukang. Itu balik cina barang iya mah. Dijanjikan begini ternyata yang saya rasakan ada yang kurang. Bahaya banget ya Mbak ya, apalagi kalau bicaranya ke orang lain gitu ya. Kan biasanya kalau kejelekan mah mudah diberitakan, berbeda dengan kebaikan. Aduh, oke. Nggak tahu ini kebiasaan masyarakat mana ya. Tapi rata-rata kebiasaan masyarakat itu lebih suka menceritakan kejelekan ketimbang kebaikan. Oke. Oke, Sobat UMKM nih, kita udah banyak ngobrol sama Bapak tentang gimana sih cara membuat barang gitu ya, biar konsumen kita teh senang sama barang kita. Biar kan kalau konsumen udah senang pastinya nanti beli lagi ya Pak ya. Iya, pasti bakal betul. selalu setia gitu menggunakan produk kita, gak bakal ngelirik ke pesaing gitu ya. Tadi sudah Bapak share semua cara-caranya, langkah-langkahnya, tinggal diikuti aja ya Sobat UMKM. Bapak mungkin ada yang lagi Pak tentang materi hari ini yang ingin disampaikan? Takutnya ada yang Kalau yang ingin disampaikan dari saya kepada teman-teman UMKM, yuk kita fokus kepada konsumen. Apa yang menjadi permintaan konsumen penuhi supaya barang yang kita buat itu betul-betul menjadi solusi bagi konsumen. Kalau misalnya barang kita menjadi solusi, tentu konsumen akan senang. Kalau konsumen senang, kita termasuk perusahaan yang bisa memenangkan dalam persaingan bisnis ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Kita ngebahas hal-hal yang lebih seru, yang pastinya juga dinantikan oleh Sobat UMKM. Buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Bapak hari ini. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil. Juga jangan lupa untuk subscribe
channel YouTube Elko Entrepreneurship ini, dan juga pastiin ya udah mencet tombol loncengnya biar nanti ketika ada video baru teman-teman bisa dapat notifikasinya. Juga jangan lupa nih like video ini, share ke semua sosial media kalian, dan juga komen di bawah buat sobat UMKM yang mungkin punya permasalahan terkait bisnisnya. Nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Terima kasih, saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.